Selamat Paskah buat saudara semua. Saya harap saudara dan saya bukan hanya merayakan Paskah, tapi kita bisa menikmati kebangkitan Tuhan secara nyata dalam hidup kita. Saudara, judul khotbah kali ini adalah Tidak Mungkin Percaya. Karena kalau kita mau jujur, mungkin ada beberapa di antara kita yang sebetulnya bertanya-tanya, apa betul Yesus itu bangkit? Mungkin saudara juga bertanya-tanya, kenapa sih Paskah selalu ada telur Paskah, ada kelinci Paskah? Kita menanyakan banyak hal. Ada juga yang dalam prosesnya menjadi ragu-ragu akan kebangkitan Tuhan. Ada juga yang mungkin tetap ke gereja, tapi sebetulnya tidak percaya akan kebangkitan Tuhan. Walaupun cukup banyak yang tetap percaya apapun yang terjadi. Seperti istri saya, dia percaya penuh tanpa bertanya-tanya. Nah, kalau saudara bertanya-tanya, saudara meragukan, bahkan saudara tidak percaya, kabar baiknya adalah begini. Saudara tidak sendirian. Murid-murid Yesus ternyata mengalami hal yang sama 2000 tahun yang lalu. Nggak usah zaman ini, 2000 tahun yang lalu. Saya mau ajak kita lihat dalam Markus 16 ayat 1. Cerita ini dimulai dari begini. Yesus sudah disalibkan, lalu mereka masuk hari Sabat, dan cerita ini ditulis begini. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Gak kepikir kebangkitan. Gak ada harapan itu. Kalau saudara baca ayat berikutnya, maka mereka lihat kubur terbuka. Dan mereka kaget, loh kok kubur sudah terbuka? Ada siapa? Dan mereka coba ngintip ke dalam, mereka kaget lagi karena mereka bertemu dengan seorang muda. Yang nantinya waktu ini ditulis bertahun-tahun kemudian, kita tahu itu malaikat. Mereka tahu itu malaikat. Tapi pada hari tersebut mereka nggak tahu itu malaikat. Mereka cuma lihat ada seorang muda. Dan pemuda ini bilang ini, hey, Yesus yang kamu cari nggak ada di sini. Dia sudah bangkit. Apa yang terjadi waktu mereka mendengar itu? Mereka diingatkan sebenarnya dengan perkataan Tuhan. Apakah mereka jadi bersemangat? Markus 16 ayat 8a mengatakan begini. Lalu mereka keluar, wanita-wanita keluar dari kubur dan lari meninggalkan kubur itu. Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Gentar dan dahsyat itu maksudnya gini, mereka takut dan bingung. Kenapa? Karena mereka pikir masalah sudah selesai waktu Yesus disalib. Ternyata masalah belum selesai sampai situ. Sekarang jenazahnya nggak ada, mereka lari. Mereka tidak mengatakan apa-apa pada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan yang didengar tadi dari pria muda itu kepada Petrus dan teman-temannya. Nah, Yohanes 20 ayat 2 menceritakan bahwa Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus, yaitu Yohanes. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Jenazah Yesus sudah dicuri. Dan kami nggak tahu di mana dia sekarang. Kami nggak tahu di mana dia diletakkan. Lukas mencatat juga dalam Lukas 24 ayat 11 sampai 12. Tapi bagi mereka, bagi murid-murid Yesus, perkataan-perkataan perempuan-perempuan ini seakan-akan omong kosong. Mereka tidak percaya pada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, walaupun begitu Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur. Ketika dia lihat ke dalam, dia juga ngintip-ngintip, wih benar kuburnya sudah terbuka. Dia melihat hanya ada kain kafan saja di sana. Lalu Petrus pergi dan bertanya-tanya dalam hatinya, apa yang terjadi ya? Petrus bingung, lihat ini, sampai titik ini. Tetap mereka tidak terpikir bahwa Yesus bangkit. Mereka berpikir jenazahnya dicuri orang. Bahkan waktu Yesus mulai menampakkan diri sama di perjalanan di Emmaus. Lalu murid-murid yang di Emmaus itu datang berkumpul menceritakan lagi, hey kita melihat Yesus bangkit. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. Dan berkata kepada mereka, damai sejahtera buat kamu. Apa yang terjadi? Mereka terkejut dan takut. Dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Sulit ya buat percaya. Bukan cuma sulit. Sebenarnya mustahil untuk seseorang bisa percaya kepada kebangkitan Kristus. Petrus terjebak dalam mengutuki Yesus. Dia bukan cuma menyangkal, tapi dia juga mengutuki Yesus.
Thomas terjebak dalam ketidakpercayaan. Waktu teman-temannya semua bilang, kita sudah lihat Yesus bangkit. Thomas tetap bilang, aku tidak akan percaya sampai aku menyentuhkan tanganku sendiri. Mereka semua kecewa, ketakutan, dan putus asa. Terus apa yang membuat mereka tiba-tiba bisa percaya? Apa yang tiba-tiba membuat mereka yang begitu sulit percaya, jadi percaya bahkan sampai akhir, walaupun mereka harus melewati banyak hal yang tidak enak? Jawabannya karena begini, Tuhan yang menghampiri mereka satu demi satu di dalam titik terendah dalam kehidupan mereka. Tuhan yang menguatkan mereka, Tuhan yang membuat mereka menjadi percaya. Saudara, Tuhan tidak menuntut apa yang murid-muridnya tidak bisa lakukan, yaitu percaya. Tuhan tahu waktu Yesus mati, harapan murid-muridnya ikut mati. Tuhan tahu waktu Yesus mati, semangat murid-muridnya ikut mati. Mereka tidak bisa lagi mengingat apa yang Yesus pernah ajarkan. Tuhan tahu itu. Tuhan mengerti kelemahan murid-muridnya. Dan dia memilih untuk tidak menuntut sesuatu. Tapi setelah dia bangkit, dia menghampiri satu persatu. Alkitab mencatat bahkan sampai ratusan orang yang dihampiri Tuhan. Bukan cuma 12 murid, 11 muridnya. Ratusan orang. Wanita-wanita tadi, perjalanan dari Emmaus semua, kalau di total ratusan orang yang Tuhan hampiri satu persatu. Dan Tuhan memberikan kasih karunia-Nya sehingga mereka bisa percaya. Begitu juga dengan saudara dan saya. Di zaman ini, ribuan tahun kemudian, Yesus yang bangkit, Yesus yang sama, saya percaya dia juga yang akan menyatakan dirinya satu persatu kepada saudara dan saya. Mungkin kau lagi punya masalah, mungkin kau sedang bergumul, mungkin kau sedang kecewa, mungkin kau sedang bertanya-tanya tentang Tuhan, mungkin kau sedang meragukan, bahkan mungkin kau sudah memutuskan, saya tidak akan percaya. Seperti Thomas. Mungkin kau seperti Petrus yang menyangkal dan mengutuki Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Kalau dia memutuskan untuk menghampiri Petrus yang mengutuki dia. Dan membuat Petrus menjadi percaya. Saya berdoa, saya percaya kasih karunia yang sama. Kristus yang sama yang telah bangkit dari maut. Dia akan menghampiri saudara dan saya. Di dalam kelemahan kita. Dan memberikan kasih karunia-Nya. Untuk kita bisa melihat dia dalam kemuliaannya. Dan percaya kepada dia. Kebangkitan Yesus itu mengubah segalanya. Kebangkitan Yesus mengubah segalanya. Kalau saudara baca kitab Injil, maka saudara perlu tahu bahwa Matius dan Yohanes adalah saksi mata dari semua cerita ini, dari semua kebangkitan Tuhan. Dan mereka yang menuliskan apa yang mereka lihat. Matius dan Yohanes. Kalau Markus, dia mendengarnya dari Petrus, dia muridnya Petrus, dia menuliskan cerita pengalaman Petrus bersama Tuhan. Lukas, dia penulis yang mengumpulkan saksi-saksi, data-data dari banyak saksi dan menuliskannya menjadi kitab-kitab buat saudara dan saya. Mereka semua saksi mata. Mereka menceritakan keraguan mereka. Dan mereka menceritakan bagaimana Tuhan yang menghampiri mereka dan membuat mereka percaya. Tapi satu yang saya mau ajak saudara merenungkan adalah begini, kitab Yakobus. Siapa penulis kitab Yakobus? Adiknya Yesus. Saudara punya adik? Saudara punya kakak? Kebayang nggak saudara? Kebangkitan Yesus mengubah segala sesuatu. Adiknya yang selama ini cuma pikirin, ya ini kakak gua dah, dia guru yang hebat, pintar ngomong, memang luar biasa. Kebangkitan Yesus di hadapan dia membuat dia kaget. Wow, engkau bukan cuma kakakku ya. Engkau bukan sekedar saudaraku. Engkau Tuhan. Kalau saudara punya kakak, saudara punya adik, apa yang bisa membuat saudara berubah pikiran bahwa gini, adik gua Tuhan, kakak gua Tuhan, saudara gua Tuhan. Apa yang bisa membuat saudara berpikir begitu? Ada sesuatu yang harus terjadi yang benar-benar luar biasa dong. Dan itu terjadi dengan Yakobus sehingga Yakobus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kebangkitan Yesus mengubah segalanya. Semua yang Yesus pernah ajarkan, sekarang mereka lihat gini, ternyata itu bukan sekedar kata-kata motivasi dari guru yang hebat.
Bukan sekedar kata-kata penghiburan dari Tuhan Yesus yang baik. Tapi itulah firman Allah. Kalau Yesus pernah bilang dosamu diampuni. Yesus pernah bilang apapun, aku pun tidak menghukum kamu. Yesus pernah bilang aku mengasihimu dan tidak akan meninggalkanmu. Berarti itu bukan sekedar kata-kata motivasi, tapi gini, itu Tuhan yang berjanji buat kita. Tuhan sendiri yang mengatakannya buat kita. Kebangkitan Yesus mengubah segalanya. Pengampunan yang diberikan bukan sekedar ilusi, tapi betul-betul pengampunan yang akan membuat saudara dan saya diampuni dari semua dosa kita dan diterima menjadi anak Allah. Penebusan menjadi sesuatu yang nyata buat saudara dan saya. Harapan betul-betul ada di dalam Tuhan. Penyertaan bahwa kita tidak akan ditinggalkan sedikit pun oleh Tuhan sampai kapanpun. Alkitab bilang kamu tidak setia tapi Tuhan setia. Itu ya dan amin. Bahwa Dia yang akan terus memegang kita, memelihara kita sampai akhir nanti. Semua itulah yang membuat murid-murid Yesus percaya. Bukan lagi karena mujizat yang Yesus kerjakan di depan mereka. Bukan lagi karena pengajaran yang Yesus berikan di depan mereka. Bukan lagi karena masalah hidup mereka dibereskan oleh Tuhan. Mereka percaya karena Tuhan secara pribadi menyatakan dirinya dalam kebangkitannya buat mereka. Begitu juga buat saudara dan saya. Setiap kita perlu mujizat. Setiap kita ingin mendapatkan roti dari Tuhan, makanan, berkat dari Tuhan. Setiap kita pengen masalah kita punya jalan keluar. Tapi saya berdoa dan saya percaya Yesus yang akan membuat saudara dan saya bisa percaya kepada Dia bukan karena mujizat, bukan karena berkat, bukan karena masalah yang dapat jalan keluar. Kita pengen itu semua, tapi kalaupun itu tidak terjadi, Tuhanlah yang akan membuat saudara dan saya bisa tetap percaya kepada Dia. Melewati semua masa-masa terburuk dalam hidup kita, masa-masa tergelap dalam hidup saudara dan saya. Kasih karunia-Nya akan membuat saudara dan saya tetap percaya kepada Dia. Yesus yang bangkit, Dia akan menyatakan diri secara pribadi sampai kapanpun juga. Buat kita, untuk membuat kita bisa percaya kepada Dia. Nah, kebangkitan Kristus itu juga akan menyatakan keselamatan Allah secara holistik dalam hidup saudara dan saya. Ini adalah dampak yang praktis buat hidup kita masing-masing. Waktu kita percaya, kita menerima anugerah untuk percaya pada kebangkitan Kristus, kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita, maka kita percaya dosa kita pun sudah ditebusnya. Semua kesalahan kita, semua aib kita sudah ditanggungnya di atas kayu salib. Dan kebangkitan yang membuat kita pun ikut bangkit bersama Dia di dalam kesempurnaan Allah yang diberikan pada kita. Sehingga kalau saudara tadinya terjebak dalam rasa minder, malu, tertuduh karena dosa, karena kesalahan, maka saya percaya kebangkitan Kristus akan membuat kita terbebas dari itu semua. Dan siapa yang bisa merasakan akibatnya? Pertama pasti saudara sendiri. Yang kedua, keluargamu. Orang-orang di dekatmu akan merasakan saudara menjadi pribadi yang berbeda. Engkau menjadi pribadi yang tidak lagi menaruh rasa aman di depan pengakuan banyak orang. Tapi engkau punya rasa aman di dalam Tuhan. Sehingga engkau bisa menjadi seorang papa, seorang mama, seorang anak, seorang orang tua, seorang saudara yang baik, yang dipenuhi dengan rasa aman karena anugerah Tuhan. Sehingga keluarga kita pun ikut merasakan dampak dari keselamatan yang daripada Tuhan. Begitu juga dalam bekerja. Ada banyak orang merasa gini, saya orang yang payah, saya orang yang gak oke, saya kurang ini, saya kurang itu. Tapi kalau anugerah Tuhan turun atas hidup saudara dan saya, kuasa kebangkitannya akan membuat saudara sadar bahwa gini, hey, saya memang orang yang penuh kelemahan. Tapi Tuhan yang ada di dalam saya adalah Allah yang luar biasa. Dia akan memberi kekuatan, Dia akan memberi kemampuan, sehingga apa saja yang saya kerjakan akan berhasil dan memuliakan Tuhan. Iman itu ada di dalam hidup saudara dan saya. Ya pastinya kita tidak akan mengalami seluruh hidup ini berjalan seperti apa yang kita mau. Tidak selalu begitu. Itu yang kita pelajari bulan lalu kan. Ada 4 hoax kebahagiaan,
hoax kesempurnaan, hoax penderitaan, hoax follow your heart. Hoax kebahagiaan menceritakan bahwa begini, jangan taruh kebahagiaanmu menurut tawaran dunia, tawaran iblis. Karena apa yang ditawarkan itu bisa aja kita nggak dapat. Dalam hidup ini bisa saja kita kehilangan apa yang kita miliki, apa yang kita sukai. Tapi kebahagiaan kita harusnya tidak ditaruh di situ. Kebahagiaan kita ada karena gini, kita dimiliki Tuhan dan memiliki Tuhan. Kasih karunia itu akan membuat kita bisa terus bersyukur dan bahagia di dalam Tuhan yang selama-lamanya. Ya, kita bisa masih jatuh dalam dosa, melakukan kesalahan. Tapi kesempurnaan yang Tuhan maksud bukan kesempurnaan agamawi yang membuat kita harus munafik, kelihatan sempurna terus. Bukan juga kesempurnaan yang harus membuat kita selalu kelihatan hebat di depan orang lain. Mobil paling hebat, baju paling hebat, penampilan paling keren. No. Kesempurnaan kita ada karena Kristus sudah mati buat kita dan dia sudah bangkit buat saudara dan saya. Dia membuat kita sempurna di hadapan Allah karena kasih karunia-Nya, bukan karena kehebatan kita. Ya, di dalam hidup ini kita masih punya pergumulan, masih bisa menderita, bisa punya masalah. Tapi kita belajar bahwa penderitaan bukan berarti Allah meninggalkan kita. Karena waktu dia bangkit, dia memeteraikan janjinya buat saudara dan saya juga. Bahwa begini, sampai kapanpun juga, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Tidak akan pernah meninggalkan kita. Sehingga penderitaan kita bisa lihat sebagai ini. Masalah kita bisa lihat sebagai alat Tuhan untuk membuat kita makin sempurna, makin bertumbuh, makin dewasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam hidup ini kita bisa lihat dunia punya banyak teori-teori yang seakan-akan benar dan pintar. Yang membuat seakan-akan udahlah ikuti kemauanmu sendiri. Tapi kasih karunia Allah lewat kebangkitannya itu akan membuat kita selalu menyadari bahwa firman Allah adalah kebenaran yang sejati. Saya berdoa supaya kuasa kebangkitan Tuhan ini bukan sekedar kita rayakan. Tapi dampaknya akan nyata dalam hidup saudara dan saya dalam seluruh bagian hidup kita.